Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan ya di topik minggu kali ini, yaitu sudah mempelajari minggu lalu, video lalu mungkin ya. Kita sudah memahami terkait dengan makna kecerdasan itu apa. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik terkait dengan penemuan salah satu ahli kecerdasan ya, atau multiple intelligence. Dia adalah Howard Gardner, atau biasa kita mungkin sering Anda semuanya membaca di beberapa buku ya, dikenal dengan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, ataupun mungkin kecerdasan ganda atau sebagainya ya. Oke, hari ini kita akan spesifik membahas itu. Kita lebih rinci terkait apa-apa saja sih multiple intelligence itu yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Baik, kita next slide. Nah, kemudian dari beberapa para ahli tersebut ternyata ada juga satu ahli berikutnya ya yang menjelaskan tentang ternyata kecerdasan itu tidak sebatas apa, nilai-nilai rapot ya, nilai-nilai di angka gitu ya, dia berprestasi ini itu dan sebagainya gitu kan, walaupun memang itu salah satu dari hasil kecerdasan, tapi tidak sempit itu ya memahami kecerdasan. Nah, ini ada satu orang psikolog juga, dia bernama Howard Gardner. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya bahwa dia mengenalkan kecerdasan itu terdiri dari berbagai macam kecerdasan, atau disebut dengan kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Kecerdasan jamak, kecerdasan majemuk, nah itu sama ya istilahnya ya, ataupun multiple intelligence, kecerdasan ganda dan sebagainya. Nah, ada apa saja sih kecerdasan jamak itu? Yang pertama ada yang namanya naturalis ya, yang kedua musikal, yang ketiga bodily kinesthetic, spasial, interpersonal, linguistik, dan juga logical matematik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi satu lagi, yaitu kecerdasan spiritual ya, menurut multiple. Jadi itu hanya kecerdasan extended aja, perpanjangan aja. Tapi menurut teori awalnya cuma ada 8. Nah, menurut Howard Gardner apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan menurut Howard Gardner? Nah, dia bilang gini, an intelligence is the ability to solve problems or to create product that are valued within one or more cultural setting, menurut Howard Gardner. Nah, dia menganggap bahwa ternyata kecerdasan itu kemampuan untuk memecahkan masalah loh, gitu ya. Artinya lebih kepada yang tadi ya, seide dengan Guilford bahwa kreatif loh, gitu ya. Dia menciptakan suatu produk loh, tidak hanya kemampuan untuk dalam mengerjakan soal-soal saja, tapi pemecahan masalah, menciptakan suatu solusi, yang menciptakan suatu karya yang bernilai manfaat atau memiliki nilai. Ya, di setiap apa namanya, di lingkungannya gitu ya, di konteks sosial sosial di mana orang itu berada gitu kan, memiliki kebermanfaatan. Itu ya, jadi menurut Howard Gardner itu, kecerdasan itu seperti itu. Nah, kemudian juga menurut Howard Gardner dia bilang bahwa it is not about how smart you are, it's about how you are smart. Nah, artinya bahwa ternyata kecerdasan itu dia eee, ini enggak bukan tidak bagaimana kamu menjadi cerdas loh gitu ya. Tapi bisa di lebih sorry sorry, bukan bukan, untuk kecerdasan itu bukan berapa cerdasnya kamu loh, tapi apa, ya bagaimana kamu bisa menjadi cerdas. Jadi menurut Howard Gardner itu dia menganggap bahwa kecerdasan itu ya proses gitu ya, bukan hasil gitu ya. Nah, jadi tentu kecerdasan setiap orang itu kan berbeda-beda ya, pasti gitu ya, menurut Howard Gardner berbeda-beda. Nah, jadi menurut dia itu, dia lebih lebih apa ya, lebih kepada, bagaimana upaya seseorang atau individu tersebut dalam meraih apa yang dia dia inginkan, atau tujuan atau goals-nya dia itu untuk apa sih. Nah, dalam mencapai itulah yang tentunya banyak sekali, permasalahan, tantangan, cobaan gitu ya, yang disesuaikan dengan, kecerdasan dia, kecerdasan si individu tersebut. Nah, kemudian, Howard Gardner juga dia bilang bahwa, nah ini, apa namanya, riwayatnya ya. Jadi dia seorang psikolog psikolog ya, dan profesor juga di Harvard University. Kemudian dia juga,
banyak menulis tentang buku perkembangan teori of intelligence gitu ya. Ini tadi sudah ya 8 perbedaan dari 8 kecerdasan yang ada di setiap manusia. Ini ya jadi sosok Howard Gardner, dan sekarang juga kita masih apa namanya memakai buku-buku beliau gitu ya, dalam hal mungkin Anda pada saat penyusunan skripsi dan sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan menurut Howard Gardner adalah bahwa cerdas itu apa? Ya, suatu kebiasaan ya, perilaku yang diulang-ulang. Jadi kembali lagi kepada habits. Nah, dari kebiasaan ini dia memunculkan kreatif dan juga akhirnya memunculkan problem solving. Jadi perpaduan antara kecerdasan menurut Guilford dan lain dan Howard Gardner, yaitu creativity dan juga problem solving, berpikir kritis. Kalau kita mungkin 4C itu ya, critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan apa namanya satunya tuh, kreatif gitu ya. Kreatif, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi, sorry. Gitu ya. Jadi cerdas itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih tips mengembangkan kecerdasan? Nah, yang pertama, jelas temukan dulu apa sebenarnya talenta hidup kita. Jadi kita itu senangnya apa sih? Ya, jadi kalau Anda belum nemu gitu ya, senang saya itu apa, passion saya itu apa, ya berarti harus nyari dulu ya. Harus apa, kenali dulu diri kalian masing-masing gitu ya. Biar tahu bahwa saya itu kemampuannya itu faktor S-nya itu di mana sih gitu ya. Teruslah belajar. Nah, keep learning, keep growing. Mentoring, harus punya guru, harus punya mentor, harus punya orang yang bisa untuk jadikan kita figur. Bangun impian berdasarkan talenta kita. Miliki sikap yang benar terhadap kegagalan. Masuk dalam komunitas talenta dan juga temukan tempat untuk mempraktekkan talenta Anda. Ya, jadi jangan sampai kita punya talenta tapi nggak pernah diasah, gitu ya, nggak punya guru. Kemudian juga kita gampang nyerah, ya nggak jadi, gitu kan. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya atau sudah fokus pada kecerdasan atau memilih satu bidang, fokuslah di sana ya, sampai benar-benar kalian expert di situ. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulannya ya. Jadi dimensi kecerdasan jamak atau multiple intelligence menurut Howard Gardner itu dia ada 8 ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari, nah, jadi ada yang namanya ada kecerdasan spiritual ya, satu lagi. Nah, ini cuma perpanjangan saja, extended intelligence aja. Gitu ya, tapi intinya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kepada kecerdasan naturalis. Nah, kita akan bahas satu-satu nih ya. Kecerdasan dari multiple multiple intelligence itu apa aja sih? Oke, kecerdasan linguistik yang pertama. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya, kalau kita tadi belajar ada yang namanya faktor G, faktor S. Jadi menurut multiple intelligence, menurut Howard Gardner itu dia bilang bahwa kecerdasan linguistik ini berarti apa? Faktor G apa faktor S? Faktor S, gitu ya. Tapi ada juga faktor G-nya, tergantung. Jadi kalau faktor G ini dia faktor yang dimiliki oleh semuanya. Tapi yang saya bahas di sini adalah kecerdasan linguistik yang bersifat spesifik. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya dalam kecerdasan linguistik ya. Pola pikirnya dia anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik itu dia menggunakan kosakata. Senang banget yang namanya belajar dari tulisan, dari buku-buku, kemudian juga senang main kartu huruf dan sebagainya. Dia pokoknya pola pikirnya itu, ya senang baca, ya senang ngobrol, diskusi atau cerita. Itu adalah anak-anak yang lebih spesifik kepada linguistik. Ya, jadi faktor S-nya itu adalah kecerdasan linguistik. Nah, faktor G-nya apa? Nah, faktor G-nya ya berarti anak-anak ya dia bisa sih baca, cuma ya baca-baca aja gitu kan ya, tapi tidak menunjukkan dia ketertarikan penuh di situ. Ya, dia bisa cerita, bisa, cuma dia nggak apa ya, nggak intens atau nggak terlalu expert atau terlalu sering di zona itu gitu loh. Itu faktor G-nya berarti gitu ya. Jadi faktor S ini dia lebih menunjukkan pembeda. Kalau anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik ya dia pasti suka dengan membaca, menulis, bercerita, bermain dengan peran. Kebutuhannya apa? Buku, radio, kaset, alat tulis menulis, diskusi, debat, dan cerita dan lainnya. Ini adalah kecerdasan linguistik gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini tadi faktor S ya. Jadi faktor S-nya itu dia senang tuh menggunakan angka dan alasan. Jadi pakai berpikir gitu ya, mencari sebab akibat, menghubungkan atau mengkategorikan benda, menghubungkan satu benda dengan yang lain,
ya, kemudian juga mengkategorisasi dan sebagainya. Ini dia berpikir seperti itu. Ya, suka dengan bermain-main teka-teki gitu ya, eksperimen dan sebagainya, menghitung. Kemudian kebutuhannya apa? Ya suka yang namanya eksperimen, kemudian juga senang dengan, praktek-praktek IPA, sains, dia suka kunjungan ke planetarium, museum-museum IPA dan sebagainya. Ini, anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika. Kalau anak-anak yang faktor G gitu ya dari kecerdasan ini apa? Ya bisa sih ngitung gitu ya, cuma nggak tertarik-tertarik banget gitu ya, berarti itu dia faktor G, ya. Berikutnya yaitu spatial intelligence atau kecerdasan ruang. Kayak gimana sih? Nah, contohnya kayak kita ngeliat gambar ini anak-anak dia suka mewarnai, suka menggambar, melukis, kemudian juga dia senang menumpuk-numpuk benda, ya, berpikir dalam bentuk 3 dimensi, 2 dimensi, mendesain, menggambar, main Lego dan sebagainya. Dia lebih kepada visual spasial. Artinya anak-anak ini biasanya anak-anak yang apa ya? Ya senang inilah, senang, berkarya ya dalam bentuk seni. Nah, berikutnya ada yang namanya kecerdasan kinestetika atau raga. Nah, dari kecerdasan ini contohnya ya anak berlari, kan, apa namanya, bergelantungan gitu ya, merangkak, melompat, menendang. Ini anak-anak yang biasanya ada sensasi fisik motorik ya, meloncat, gerak tubuh, senam. Biasanya anak-anak yang, kinestetik atau kecerdasan fisik apa, kinestetik ini dia 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 nggak mau diem gitu ya, sukanya olahraga. Kalau di kelas itu ya nggak betah lama-lama, nggak betah, di dalam kelas, pengennya di luar, lari-lari, main bola. Itu berarti lebih, condong faktor S-nya adalah kecerdasan kinestetik, ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya kecerdasan musik. Nah, kecerdasan musik ini contohnya kayak, ya anak-anak yang seneng main musik, nyanyi, nari gitu ya, bersiul, bersenandung, senang dengerin lagu-lagu. Nah, ini adalah, anak-anak yang memiliki kecerdasan musik. Interpersonal, nah dia sukanya itu, memberikan pemberian dukungan atau gagasan ide orang lain, suka memimpin, mengatur, berteman. Dia kecerdasan sosialnya bagus. Ya, dia dia ingin dihargai, dia ingin masuk dalam suatu kelompok bermain. Ya, suka bertemu secara ya seneng inilah, seneng main dengan teman sebayanya lah gitu ya. Kadang-kadang dia juga suka memimpin. Orang-orang ini berarti anak-anak ini memiliki kecerdasan interpersonal ya, faktor S-nya itu dia tinggi gitu ya. Nah, kebalikannya dari interpersonal, ada juga yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kalau kecerdasan intrapersonal, dia itu, pola pikirnya itu dia, sesuai dengan kebutuhan perasaan dan maksud dan tujuan. Kadang-kadang anak-anak yang seperti itu dia sukanya menyendiri gitu ya, merenung, kemudian, eee, bermimpi gitu ya. Pokoknya anak-anak yang seperti itu dia nggak suka keramaian, ya sukanya itu di tempat-tempat yang sepi gitu kan ya. Pokoknya, menarik diri aja gitu ya, tapi bukannya nggak bisa bergaul, bisa sebenarnya. Cuma, dalam hal ini dia lebih lebih senang dilakukan dengan secara sendirian. Nah, yang terakhir mungkin ada yang namanya kecerdasan naturalis. Nah, kalau kecerdasan naturalis ya kita ngelihat ya dari gambar ini anak yang suka, menjaga atau merawat tanaman, kemudian ada anak yang suka main-main dengan hewan, dia penyayang, dia merawat hewan dan sebagainya gitu ya. Kemudian bereksperimen terkait dengan alam ya. Ini semuanya adalah kecerdasan naturalis. Jadi, anak-anak yang seperti ini ya nanti kelak mungkin dewasanya dia menjadi, ya suka traveling gitu kan, suka naik gunung dan sebagainya, cenderungannya ke sana. Seperti itu kira-kira ya untuk memahami, kecerdasan majemuk itu apa. Nah, mungkin pada video berikutnya kita akan masuk kepada belajar dari para tokoh dunia yang dianggap bodoh. Ya, jadi ada beberapa tokoh dunia yang awalnya mungkin dicap dia tidak memiliki kecerdasan, ya dia bodoh, dia kurang, apa namanya, ya intinya dia tertinggal lah dalam hal akademik. Tapi ternyata ada beberapa kecerdasan yang lain ternyata itu bisa menjadikan dia sebagai tokoh dunia yang dikenal. Siapa saja? Nah, kita masuk ke video berikutnya. Mungkin itu dulu untuk kecerdasan majemuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.